Kamera dong. Waktu dulu waktu muda seperti apa sih? Aku masih muda tau sekarang. Pertanyaannya, aku Kamera mana nama? dulu tuh aku waktu SMA tuh aku mungkin dipanggilnya si paling aktif deh. Karena aku ikut banyak banget kegiatan, ikut beragam ekskul, ikut apa ya, pas gitu anak sekolah ikut, terus sempat ikut KIR, atau masih ada kan kegiatan ilmiah remaja, masih ya. Terus ikut lomba cerdas cermat tuh biasanya aku selalu ikut lomba cerdas cermat, lomba tulis, lomba pidato. Jadi waktu masih SMA itu aku aktif dengan banyak kegiatan. Sempat juga ikut program pertukaran pelajar, aku sekolah 1 tahun di Amerika, dan pas di Amerika itu juga ikutnya klubnya macam-macam, sampai ikut klub musikal, klub udah nggak bisa nyanyi, cuma pede aja gitu supaya bisa belajar. Jadi kayaknya satu kedudukan kalau untuk sekarang kita ini seperti itu. Tapi ada pengalaman apa ya bisa dibilang pengalaman gak enak gimana sih Barana, maksudnya kan biasanya kalau paling ekspresif tuh dimusuhin, dijauhin, lu kok aktif banget sih kayak apa gitu. Enggak sih aku ya, atau mungkin ada cuma aku stres memori itu mungkin ya. Tapi enggak sih seingatku, tapi bahwa memang dulu waktu di Amerika sempat kena bullying. Itu karena mungkin aku berbeda ya, jadi pertama datang bahasa Inggris masih berantakan, beda sendiri, itu bullyingnya beda, bentuknya beda. Dan aku satu-satunya muslim di sekolah itu, bahkan di daerah itu, jadi sempat kena bullying, sempat ditanya-tanyain, sempat ada ketika aku sholat di perusahaan, aku ingin sama saudaranya, sempat dengan hal yang aneh. Jadi karena mungkin tidak terbiasa dengan perbedaan, jadi aku sering merasakan jadi korban perusahaan juga. Namun saya ingin dulu 3 ayat ya, yang di negara kerja berbeda dengan berbagai digital kan media digital itu yang gampang saya percaya teknologi itu kunci, dan di tangan anak muda teknologi itu bisa jadi sesuatu yang sangat powerful. Makanya penting buat kita membekali anak-anak muda ini dengan amunisi yang tepat. Karena kalau senjatanya udah ada tapi amunisinya nggak pas, itu bisa jadi berlebihan dan bisa jadi malah justru nggak tepat sasaran dan malah bisa bahkan melukai diri kita sendiri. Itu analoginya seperti itu. Karena hanya pembekalan literasi digital, bukan hanya pembekalan soal bagaimana menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana bisa punya digital mindset, bagaimana bisa punya wawasan, bagaimana bisa punya kemampuan bermain, bagaimana bisa punya kemampuan memilih dan mengolah informasi, kemampuan untuk fokus supaya tidak gampang terdistraksi oleh banyak notifikasi, kemampuan untuk bisa menganalisa dan mengolah data. Ada banyak nih kalau kita bicara literasi digital, tapi pada intinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berjaya, bukan berjaya. Nah kalau yang Mbak sendiri Pak, anak muda zaman sekarang lebih bisa memanfaatkan digital atau justru terbuka oleh teknologi itu sendiri, maksudnya kayak menggunakannya dengan sembarangan atau pada dasarnya prinsipnya mereka jauh lebih japek teknologi gitu ya. Mereka jauh lebih bisa cepat belajar berbagai skill dan jauh lebih terampil. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh lebih ekspresif. Bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, kesukaan atau ketidaksukaan terhadap berbagai hal itu dengan lantang mereka sampaikan. Jadi pada maksudnya saya percaya generasi Z, terutama ya generasi yang sudah teknologi. Cuma memang kalau tadi datanya bilang 40% masih belum punya kemampuan literasi digital yang mumpuni. Nah, 40% ini nih yang berusaha kita tackle dengan berbagai cara. Di Narasi misalnya, tempoh hari kita bikin Indonesia Digital Pride. Itu yang daftar sampai 20.000 orang. Itu banyak kali 20.000 anak muda dengan kemampuan digital literasi. Kemudian juga kita belajar bagaimana caranya bukan explorative mind, karena teknologi itu satu yang membuat kita bisa menemukan berbagai jawaban. Bagaimana kemampuan kolaborasi, justru di dunia digital sekarang kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak itu juga salah satu jurus atau andalan kalau kita mau thrive gitu ya, kalau kita mau bersinar di dunia ini, di dunia digital ini. Jadi menurut saya 40% itu yang akan kita tackle, salah satunya lewat program Generasi Happy